سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti kajian tentang problematika fikih kehidupan sehari-hari. Yang mana pada kesempatan ini kita, terutama saya sendiri yang sangat fakir, yakni minim ilmu, akan mempelajari tentang bagian dari kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi dikarenakan ada sebab, yang sebabnya itu bersifat temporer, bersifat sementara. Ini artinya apabila di suatu ketika penyebab itu hilang, tidak ada, tidak ditemukan lagi, maka wanita-wanita yang tadinya tidak boleh dinikahi menjadi boleh, menjadi halal dan sah untuk dinikahi. Yang mana di kesempatan kali ini kita sudah sampai di urutan nomor yang terakhir, yaitu nomor 8, ya. Di urutan nomor yang terakhir yaitu nomor 8. Teman-teman dan saudara-saudaraku, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu, di urutan nomor 8 ini adalah mantan istri yang ditalak 3. Jadi apabila ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya, kemudian mereka kembali lagi menjadi suami istri lagi, setelah itu selang beberapa waktu kemudian cerai lagi. Akan tetapi beberapa waktu kemudian kembali lagi. Kemudian perempuan itu dicerai lagi, ditalak lagi. Sudah 3 kali kan perempuan itu dicerai. Maka kasus ataupun peristiwa seperti inilah yang dimaksud dengan golongan wanita yang nomor 8, yaitu golongan wanita tidak boleh dinikahi dikarenakan dia merupakan mantan istri yang ditalak 3. Ustadz, apakah masih ada peluang bagi suami untuk kembali menikah lagi dengan mantan istrinya itu? Atau memang sudah tidak ada lagi pintu terbuka untuknya? Maka jawabannya adalah seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama dari kajian-kajian sebelumnya, bahwa semua 8 kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi itu sifatnya sementara, yakni dikarenakan ada sebab. Di ketika sebab itu lepas dari yang bersangkutan, maka lepas jugalah pelarangan dan pengharuman menikahinya. Tak terkecualikan kelompok wanita yang nomor 8 yang sedang kita bahas ini. Lalu apa sebabnya kok tidak boleh nikah dengan mereka? Sebabnya adalah talak 3 itu sendiri. Plus masih belum memenuhi, masih belum melaksanakan persyaratan-persyaratan, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan syariat Islam yang begitu berat untuk dipenuhi. Apa ketentuan-ketentuan itu dan apa persyaratan-persyaratan itu? Di antaranya adalah si mantan istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian harus telah melakukan hubungan suami istri, ya, yaitu jima. Kemudian setelah itu dicerai oleh suami yang kedua itu. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang harus dipenuhi, yang mana hal ini insya Allah nanti akan dibahas di ujung, di bagian akhir dari pembahasan ini.
Sekarang akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai praktek dalam kehidupan tentang cerai, tentang talak tiga itu sendiri. Begini ya, cerai ataupun talak tiga itu adalah sebuah penceraian atau talak yang terjadi berulang sampai dengan 3 kali tahapan. Contoh, ada seorang bernama Abid. Dia punya istri bernama Abidah. Suatu ketika Abidah dicerai oleh Abid, akan tetapi selang beberapa waktu kemudian mereka rujuk atau kembali lagi untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Singkat cerita, Abidah ditalak lagi oleh suaminya Abid dan kemudian kembali lagi. Ini artinya mereka berdua sudah melalui 2 kali tahapan cerai. Abidah sudah dicerai 2 kali. Dan ternyata 2 kali cerai yang dialami oleh Abid dan Abidah tidak mampu membuat kehidupan mereka berdua berubah menjadi baik dan harmonis. Akan tetapi sebaliknya, yaitu semakin buruk dan terpuruk. Oleh karenanya Abid memutuskan untuk menceraikan Abidah untuk yang ketiga kalinya. Nah, seperti inilah, seperti peristiwa ataupun kasus yang dialami oleh Abid dan Abidah yang disebut atau yang dimaksud dengan talak tiga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui juga adalah bahwa ada cerai, ada talak tiga yang jenis ataupun prakteknya berbeda dengan yang tadi yang saya jelaskan itu, yaitu sang suami mentalak istrinya dengan talak tiga, tapi hanya dengan 1 kali ucap. Contohnya begini, ada seorang suami, misal bernama Soim, punya istri bernama Soimah. Kemudian si suami Soim mencerai atau mentalak istrinya Soimah dengan talak tiga, ya, dengan talak tiga. Dia mengatakan seperti ini, aku talak engkau Soimah dengan talak tiga. Atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Maka dengan demikian terjadilah talak tiga terhadap Soimah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kedua jenis cerai atau talak di atas para ulama berijma, para ulama sepakat untuk disebut atau dikatakan atau dihukumi dengan talak tiga? Jawabannya adalah untuk jenis atau praktek talak yang pertama, para ulama berijma dan sepakat, tak satu pun di antara mereka yang berselisih bahwa talak itu disebut atau dianggap talak tiga. Nah, untuk jenis ataupun praktek talak yang kedua, yaitu talak tiga dengan 1 kali ucap, ulama berbeda pandangan dalam hal ini. Nah, yang pertama, ya, bahwa pandangan ataupun pendapat ulama tentang talak tiga dengan 1 kali ucap seperti sang suami mengatakan pada istrinya, wahai istriku, ku talak tiga engkau, atau ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau, maka cerai ataupun talak seperti ini jatuh atau terjadi talak tiga. Adapun yang berpendapat seperti ini adalah jumhur sahabah, mayoritas sahabat, jumhur tabi'in, jumhur a'immatil madzahibil arba'ah, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka semua berpendapat bahwa talak tiga, ya, talak tiga 1 kali ucap itu jadi atau dianggap talak tiga. Yang mana hal ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, yang mana beliau itu merupakan pemilik atau penulis kitab tafsir yang bernama Rawai'ul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, yaitu pada juz awal halaman 311. Bunyi teksnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahaba jumhurus sahabati wat tabi'ina wa a'immatil madzahibil arba'ati ila annahu yaqa'u salasan. Para jumhur sahabat, mayoritas sahabat berpendapat, dan juga para tabi'in
para 4 imam mazhab berpendapat bahwasannya talak 3 satu kali ucap itu jatuh talak 3, seperti itu. Loh, katanya 4 imam mazhab dalam hal ini berbeda pandangan, Pak Ustadz. Nah, ini harus hati-hati. Mengenai hal ini harus hati-hati. Yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat, atau yang diperselisihkan itu ya oleh 4 imam mazhab bukan dalam masalah jadi atau tidak jadinya talak 3. Bukan masalah jatuh atau tidak jatuhnya talak 3. Akan tetapi yang diperselisihkan di situ masalah praktiknya, macam atau model cerainya yang tidak mengikuti aturan. Karena seharusnya dilakukan 3 kali tahapan. Nah, di sini tidak seperti itu, tidak 3 kali tahapan, akan tetapi suami mentalak 3 kali dalam 1 kali ucap. Maka 4 imam mazhab mengenai praktek cerai seperti ini, ada yang menghukumi mubah, yakni boleh-boleh saja, tidak berdosa, ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ada yang berpendapat makruh dan juga ada yang berpendapat haram, yakni pelakunya berdosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Rawai'ul Bayan pada juz dan halaman yang sama dengan teks yang saya bacakan tadi. Bahkan ya, yang ini merupakan lanjutan daripada teks tadi. Perhatikan, saya baca dari awal, ya, disambung dengan teks yang tadi itu. Fadhahaba jumhurus sahabati wa tabi'ina wa a'immatil madzahibil arba'ati ila annahu yaqa'u salasan imma ma'al hurmati wa imma ma'al karahati ala hasabi ikhtilafihim fi fahmil ayatil karimati. Jadi seperti itu, bahwasannya para imam mazhab itu berbeda pandangan mengenai hal hukum praktik daripada cerai 3 dalam 1 kali ucap. Ada yang mengatakan haram dan juga ada yang mengatakan makruh. Hanya saja di kitab ini tidak menyebutkan hukum mubah, akan tetapi langsung haram dan makruh saja, seperti itu. Adapun argumentasi ataupun dalil daripada jumhurul ulama mengenai jadinya atau jatuhnya talak 3 dalam 1 kali ucap, ya, itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam karya-karyanya ataupun kitab-kitab mereka, yang diantaranya ya, yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawai'ul Bayan. Begini bunyi teksnya. Wastadallu bi ijma'is sahabati hina qadha bihi Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu fa aqarruhu alaihi wa lam yunkir ahadun minas sahabati wuqu'as salasi bi lafdhin wahidin ala Umar ibnil Khattabi fadalla dzalika alal ijma'i. Mereka berdalil, mereka berargumentasi. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yang dimaksud mereka di sini adalah jumhurus sahabah, jumhurut tabi'in, jumhurus salaf, dan jumhur a'immatil madzahibil arba'ah. Mereka semua berdalil dengan ijma'nya para sahabat. Mereka semua berdalil dengan kesepakatan para sahabat di ketika Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab menjatuhkan sebuah hukum, membuat suatu keputusan, yaitu apabila sang suami mentalak 3 istri dengan 1 kali ucap, itu jatuh talak 3. Dan di ketika keputusan itu diambil, kemudian disampaikan dan diamalkan, maka para sahabat kompak sepakat, tak seorang pun yang menghalanginya ataupun mengingkari keputusan tersebut. Jadi ijma' para sahabat inilah yang menjadi dalil, yang menjadi hujjah yang sangat kuat bagi para ulama yang berpendapat bahwa talak 3 dengan 1 kali ucap itu jatuh talak 3. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru 1 dalil, belum dalil-dalil yang lain.
di dalam kitab Rawaiul Bayan saja diungkap 3 dalil, belum di kitab-kitab yang lain. Di sini saya mencukupkan 1 saja dikarenakan menjaga durasi waktu. Waktu yang kami miliki sangat terbatas. Sekarang kita masuk pada bagian pendapat yang kedua, yaitu sebuah pendapat bahwa apabila ada seorang suami mencerai ataupun mentalak 3 istrinya dengan 1 kali ucap, itu tidak jatuh talak 3, akan tetapi jatuh talak 1 saja. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang berpendapat seperti ini? Yang berpendapat seperti ini adalah kelompok yang sangat minoritas sekali, seperti yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir ahkamnya Rawaiul Bayan. Begini bunyi teksnya, wa dhahaba ba'du ahli dhahiri ila anna talaqus salasi fi kalimatin wahidatin yaqa'u wahidatan. Ya. Bahwasannya sebagian daripada golongan ahlul zahir, yaitu mazhab al-zahiri, berpendapat bahwa talak 3 yang 1 kali ucap itu dihukumi jatuh talak 1. Dan juga hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ternyata pemicu timbulnya perselisihan pendapat berawal dari kelompok yang sangat kecil ini, kelompok minoritas, yaitu ahlul zahir. Itu pun sebagian saja dari mereka, tidak semuanya. Jadi sudah kelompok kecil, minoritas, tidak semuanya lagi. Seperti yang disampaikan oleh As-Sabuni, wa dhahaba ba'du ahli zahiri. Beliau tidak mengatakan zahaba ahlul zahiri. Dan juga beliau tidak mengatakan ittafaqah ahlul zahiri. Tidak seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul zahir itu adalah suatu golongan yang apabila memahami nas-nas Al-Qur'an ataupun Al-Hadis hanya melihat bagian lahiriahnya saja, hanya melihat bagian luarnya saja. Mereka di dalam memahami Al-Qur'an maupun Al-Hadis tidak mau menyelam lebih dalam, tidak mau menggali lebih dalam lagi terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka mencukupkan pada bagian luarnya saja. Oleh karenanya mereka disebut dengan kaum ataupun kelompok tekstualis, yaitu sebuah golongan yang cara memahami nas-nas Al-Quran secara tekstual saja. Tidak mau ruwet dan juga tidak mau ambil pusing seperti itu. Kata Asy-Syaikh As-Sabuni, yang ada dalam lingkaran itu, yakni mazhab al-Zahiri adalah Taus dan mazhab Syiah Imamiyah dan juga Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang kita tanya, siapa sih Ibnu Taimiyah itu? Jawabannya adalah menurut informasi yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah terdahulu pada kami, beliau itu adalah seorang alim yang sangat alim, al-allamah. Beliau tergolong pada ulama kholaf, berarti beliau bukan ulama salaf, karena lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Jadi jelas beliau bukan tergolong ulama salaf. Ibnu Taimiyah bukan imam mazhab, akan tetapi pengikut mazhab, yaitu Ahmad bin Hambal. Bahkan Ibnu Taimiyah itu seringkali pendapatnya, fatwanya berseberangan dengan imam madhabnya sendiri, yaitu Ahmad bin Hambal. Informasi dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah terdahulu yang sampai pada kami bahwa pendapat-pendapat ataupun fatwa Imam Ibnu Taimiyah seringkali menyimpang, menabrak dan berseberangan dengan pendapat ataupun fatwa para jumhur ulama salaf, jumhur tabi'in, dan para imam mazhab yang 4.
dan termasuk beliaulah yang menjadi pemicu utama, menjadi penyebab munculnya perselisihan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengenai talak 3 dengan satu kali ucap yang oleh jumhurus sahabah, jumhurut tabi'in, oleh jumhurus salaf, para 4 imam madhab dihukumi jatuh talak 3. Kemudian datanglah pada akhir zaman Ibnu Taimiyah menghukumi, berfatwa itu tidak jatuh talak 3, akan tetapi hanya jatuh talak 1. Oleh karenanya, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindari pendapat ini, jauhi pendapat ini, jangan dipakai fatwa ataupun pendapat ini. Ayo kita ikuti para sahabat, para tabi'in, para salaf, dan para 4 imam mazhab, karena itu lebih aman dan lebih hati-hati untuk diamalkan. Baik, kita kembalikan pada pokok pembahasan, yaitu mengenai perempuan yang tidak boleh dinikahi karena dia adalah mantan istri yang ditalak 3. Jadi bagi suami yang mentalak 3 istrinya, itu tidak boleh kembali menikah mantan istrinya begitu saja. Akan tetapi kalau dia mantan suami memang betul-betul ingin kembali untuk hidup bersama dengan mantan istrinya itu, maka dia harus mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, yang jumlahnya setidaknya ada 5. Yang pertama adalah habis atau selesai masa iddahnya dari mantan suami yang pertama. Artinya mantan istri tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain atau suami yang kedua sebelum masa iddahnya selesai, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, mantan istri yang dicerai 3 itu harus menikah lagi dengan laki-laki lain, yakni dengan calon suami kedua, ya, dengan calon suami kedua. Tapi awas ini harus diperhatikan. Diperhatikan ini, wahai para suami yang mentalak 3 istrinya. Pernikahannya itu harus pernikahan yang tulus, pernikahan yang natural, pernikahan yang syar'i, bukan pernikahan ala tahlil. Apa pernikahan tahlil itu? Pernikahan tahlil adalah sebuah pernikahan settingan, sebuah pernikahan penuh dengan rekayasa, penuh dengan sandiwara. Contohnya, si mantan suami mencari dan meminta seorang laki-laki untuk mau menikah dengan mantan istrinya. Dan jika orang itu berkenan mau, maka mantan suami mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus disetujui, yaitu agar supaya mantan istrinya yang sudah dinikahi nanti oleh laki-laki kedua itu supaya dicerai. Dan apabila hal ini sudah disepakati dan deal, biasanya mantan suami itu akan memberikan hadiah berupa uang, kendaraan, ataupun yang lain sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jadi jelas ya, bahwa nikah tahlil itu merupakan cara, merupakan siasat, merupakan trik untuk menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh syariat Islam, yakni mantan suami ingin kembali hidup bersama dengan mantan istri, tetapi tidak mau ya melalui jalan dan cara yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dia nikat membuat jalan dan cara sendiri demi untuk bisa menikahi mantan istrinya lagi. Allah dan Rasulnya melaknat pada pelaku pernikahan yang seperti ini. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. La'anallahul muhallilah wal muhallalah lahu. Allah melaknat muhallil, yaitu laki-laki bayaran, laki-laki sewaan untuk menikahi mantan istri. Dan Allah juga melaknat al-muhallalah, yaitu mantan suami yang membayar, mantan suami yang menyewa suami kedua.
Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-muhallilah wal muhallalah lah. Seperti itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat muhallil, yaitu laki-laki yang menikah seorang perempuan dengan tujuan agar mantan suaminya nanti boleh kembali menikahinya. Seperti itu. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-muhallalah, yaitu laki-laki atau mantan suami yang menyewa, yang menyuruh laki-laki untuk menikahi mantan istrinya agar supaya dia nanti boleh dinikahi lagi. Jadi seperti itu syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh mantan suami dan mantan istri. Sungguh berat kan? Adapun syarat yang ketiga adalah harus terjadi dukhul, harus terjadi jima, yaitu hubungan suami istri. Jadi di dalam pernikahan antara suami kedua dan mantan istri itu harus melakukan hubungan suami istri. Jika tidak, maka konsekuensinya adalah mantan suami tidak boleh kembali, tidak boleh menikah dengan mantan istrinya, walaupun sudah dicerai oleh suaminya. Oleh karena itu, wahai para suami, hati-hati jangan mudah mentalak istri, terutama talak 3. Ingat dan renungi syarat yang nomor 3 ini. Syarat inilah yang akan membuat para suami, mantan suami puyeng, dan akan membuat mantan suami itu pusing 7.000 keliling. Pagi, sore, siang, malam akan garuk-garuk kepala padahal tidak gatal. Seperti itu. Kemudian syarat yang keempat agar mantan suami boleh kembali pada mantan istri adalah suaminya atau suami kedua mentalak mantan istri itu. Mantan istri suami yang pertama. Saya kira ini sangat mudah dipahami. Nggak usah diperluas lagi. Adapun syarat yang nomor 5, yaitu syarat yang terakhir, adalah iddahnya mantan istrinya yang sudah dicerai oleh suaminya itu harus sudah selesai. Jadi bagi mantan suami yang pertama agar supaya bersabar dulu menunggu iddahnya habis. Nah, mari kita kembalikan lagi pada pokok pembahasan bahwa mantan istri yang ditalak 3 itu tidak boleh dinikahi kecuali mantan suami dan mantan istri telah melalui persyaratan-persyaratan yang telah kita pelajari bersama. Demikianlah yang dapat saya haturkan kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga bermanfaat dan berhikmah. Atas semua kesalahan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.